Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuretsu Junbisho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Haradayang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyaningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini pada hari ini. Pertama, saya selaku ketua pimpinan sidang. Di samping saya ada wakil saya dari Jepang. Dan tentunya satu lagi ada wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan dasar negara sebagai sebuah landasan mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya tentang perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara sekalian ikut berpartisipasi dalam menyampaikan gagasannya. Muhammad Yamin mengurutkan pendapatnya tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan atas dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu: pertama, pri kebangsaan; kedua, pri kemanusiaan; ketiga, pri ketuhanan; keempat, pri kerakyatan; kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah kebangsaan, di mana bangsa kita peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga ini bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Di sini semua yang ada di ruangan sangat ribut karena pendapat dari Muhammad Yamin ada beberapa banyak pro dan kontra. Kemudian Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyaningrat mengambil keputusan untuk sidang ditunda dan dilanjutkan pada esok hari 31 Mei 1945. Anda bagaimana sebelumnya? Saya tidak setuju, Saudara Hatta. Menurut Anda? Kenapa Anda tidak setuju dengan pendapat dari Muhammad Yamin? Enggak, menurut saya tidak semua rakyat Indonesia itu beragama Kristen. Lalu kenapa Anda setuju? Mungkin masih ada yang Saya masih bingung antara setuju dan tidak setuju. Kalau sidang seperti ini, kita tidak akan mendapatkan dasar negara. Untuk itu, sidang hari ini kita tunda dan kita lanjutkan besok. Hari kedua pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta rapat sidang perumusan. Di sini kita akan membahas kembali mengenai dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum mendapatkan hasilnya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, apakah ada yang telah menemukan dasar negara yang baik dan cocok? Selanjutnya silakan kepada para anggota lainnya yang ingin menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih atas usulan dari saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat?
Jika tidak ada, sidang hari ini kita tutup dan kita akan lanjutkan esok di hari ketiga. Karena tidak ada lagi usulan pendapat dari anggota sidang ditutup dan dilanjutkan esok hari. Semua peserta meninggalkan ruangan sidang. Sidang WPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusannya. Ya, saudara-saudara sekalian, kita sudah berkumpul selama 3 hari dan kita belum menentukan perumusan dasar negara ini. Apakah ada anggota lain yang ingin menyampaikan gagasannya? Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara itu yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bagian yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila: sosio, nasionalisme, sosio-demokratif, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Bagaimana Ketua, apakah Anda setuju dengan usulan Trisila atau Pancasila? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapatnya tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Saya selaku perwakilan anggota sidang menyatakan setuju dengan pendapat nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil kita dari Jepang. Silahkan Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin, saya menyaksikan jalannya sidang hari ini dari awal sampai akhir dan menyimak usulan yang disampaikan oleh anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang dapat saya katakan, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana tentang pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dari dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua yang dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Atta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, KH Wahid Asim, dan Abi Kusno Jukro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.